Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menyusun skripsi yang baik. Nah, yang pertama, langkah awal dalam menyusun skripsi yang baik adalah kita harus membuat dan menentukan judul untuk skripsi yang akan kita angkat. Nah, pada baris awal di halaman pertama sendiri itu sudah dijelaskan bahwasanya skripsi yang sesuai dengan template yang sudah kami buat adalah judulnya tidak lebih dari 15 kata. Nah, setelah itu, selain kita memperhatikan judul, di bawah judul, kita harus memberi keterangan. Nah, skripsi ini itu ditulis guna memperoleh gelar sarjana apa, baik sarjana pendidikan, sarjana hukum, dan yang lainnya. Jangan lupa kita letakkan logo IAIN tadi. Setelahnya, kita harus memberi nama pada skripsi ini. Karena apa? Nama itu merupakan hal yang sangat penting. Tanpa nama, dosen pun, penguji tidak akan tahu siapa sih yang membuat skripsi ini. Nama merupakan identitas yang sangat penting. Setelah nama, kita cantumkan NIM yang menunjukkan bahwasannya kita memang betul-betul diakui oleh Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri semisal. Nah, bisa ditunjukkan dengan adanya NIM. Setelah itu, setelah adanya NIM, kita lanjut dengan menyertakan program studi apa. Contoh, kita merupakan prodi dari pendidikan agama Islam. Nah, setelah yang paling mendasar dari prodi, kita naik lagi satu tingkat ke fakultas. Kita fakultas apa? Contoh, kalau kita prodi pendidikan agama Islam, maka kita fakultas tarbiyah. Kalau seumpama kita prodi pendidikan bahasa Arab, kita juga fakultas tarbiyah. Kalau kita PGMI, kita juga fakultas tarbiyah. Nah, jadi beda-beda tergantung program studinya. Kalau seumpamanya fakultasnya Usuluddin, mungkin program studinya bisa KPI, bisa IAT, IH, dan lain-lain. Jadi tergantung. Setelah itu, yang terakhir dalam proses ini adalah kita masukkan Institut Agama Islam Negeri Kediri. Contohnya, kalau di Kediri, tapi kalau di yang lain ya silahkan ditambahkan sendiri. Baru kita cantumkan tahun pembuatannya. Nah, setelah itu pada halaman persetujuan, itu ada kata-kata, cantumkan judul skripsi yang Anda angkat pada bagian ini. Jadi, di dalam hal tersebut, kita harus mencantumkan judul skripsi yang akan kita angkat dalam bagian tersebut atau bagian itu. Nah, seperti tadi kita beri nama mahasiswa kita siapa namanya. Contoh, namanya Dina Ameliana. Baru NIM-nya berapa? Oh, contohnya di IN berarti 9321 dan lain-lain. Setelah itu disetujui oleh siapa? Kita harus menyantumkan juga pembimbing 1, nama terangnya siapa, NIP-nya siapa, pembimbing 2, dan seterusnya. Lanjut ke kota dinas. Nah, di sini kita juga harus melampirkan baik nomor. Nah, di situ sudah ada kata-kata dan panduannya. Masukkan nomor. Pada lampiran ada 4 berkas. Hal bimbingan skripsi diajukan kepada siapa? Yang terhormat, kita cukup singkat dengan YTH. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri atau IAIN dalam kurung Kediri. Kenapa menggunakan rektor? Karena sudah tingkat IAIN. Ketika dulu Kediri masih tingkat Stein, maka menggunakan ketua. Nah, kalau sekarang sudah institut maka rektor. Nah, seperti itu. Di Jalan Sunan Ampel, Ronggo Kediri. Assalamualaikum, kita buat. Nah, jangan lupa di pojok kanan atas ada tanggal, bulan, dan tahun juga yang harus diisi. Nah, memasuki
isinya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga harus mencantumkan memenuhi permintaan dari Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini. Nah, cantumkan nama mahasiswanya. Di bawahnya cantumkan NIM dari mahasiswa sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa di institut tersebut. Baru cantumkan judul skripsi yang akan diangkat. Setelah itu, di bawahnya kita perlu menerangkan beberapa hal contoh. Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir sarjana strata 1. Nah, ini kalau strata 1. Nah, nanti kalau strata 2 ya strata 2, 3, dan lain-lain. Nah, di bawahnya juga bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosyah. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di bawahnya juga diberi keterangan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jangan hanya nama, tapi juga harus ada NIP-nya supaya jelas. Nah, setelah itu ada yang namanya halaman pengesahan. Nah, jangan lupa, judul skripsi yang diangkat harus diterangkan pada halaman tersebut. Nama mahasiswa, NIM mahasiswa juga harus ditulis lagi di halaman tersebut. Di bawahnya sudah diterangkan bahwasanya telah diujikan di depan sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri dalam kurung IAIN Kediri pada tanggal, ditulis tanggalnya, tim penguji, penguji pertama, penguji 1, penguji 2. Nah, nanti nama dosen pengujinya ditulis dan di bawahnya jangan lupa ada NIP-nya. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa akan Kediri, tanggal, bulan, tahun. Itu juga harus diisi karena itu merupakan pertanda kapan dan di mana kita membuat hal tersebut. Nama Rektor IAIN Kediri juga harus ditulis lengkap beserta NIP-nya. Nah, baru setelah itu ada halaman yang sudah kita buat dengan kata-kata moto. Nah, masukkan moto Anda di sini. Apa moto Anda sebagai seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi untuk membuat suatu skripsi? Setelah itu, halaman persembahan di sini dikatakan bahwasanya masukan kepada siapa saja skripsi yang Anda tulis ini dipersembahkan. Mungkin contohnya bisa Anda persembahkan kepada dosen pembimbing, kepada orang tua, kepada sahabat, kepada para pendukung, fans, dan lain-lain. Nah, kita lanjut. Yang pertama setelah itu adalah adanya abstrak. Nah, di sini sudah diterangkan bahwasannya abstrak itu juga diisikan nama mahasiswa, dosen pembimbing, nama dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 juga disertakan dalam abstrak. Judul skripsi, terus Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan bagaimana prodi Anda juga harus diterangkan di sini. Contoh pendidikan agama Islam, terus habis itu fakultasnya apa diterangkan juga. Fakultas Tarbiyah, institutnya juga harus diterangkan, IAIN Kediri. Terus tahun pembuatannya juga harus dicantumkan. Baru memasukkan kata kunci. Nah, kata kunci dalam skripsi. Selain itu, di sini juga diterangkan bahwasannya abstrak merupakan uraian singkat mengapa penelitian dilakukan, sebagaimana penelitian dilaksanakan dan disimpulkan. Utama dari hasil penelitian, abstrak ditulis dalam beberapa paragraf yang panjangnya tidak lebih dari 1 halaman atau sekitar 200-300 kata.
serta diketik dalam satu spasi. Nah, selanjutnya kita memasuki langkah selanjutnya yaitu dalam kata pengantar. Kata pengantar di sini dibuat sekurang-kurangnya memuat penjelasan mengenai adanya tugas pembuatan skripsi, penjelasan mengenai pembuatan skripsi, informasi tentang bimbingan, arahan, bantuan yang diperoleh dalam tata cara proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga harus diucapkan kepada pihak-pihak yang memungkinkan terwujudnya skripsi, serta nama penulis. Kata pengantar ini maksimal 2 halaman dan ditulis dengan 2 spasi. Kalau tadi abstrak menggunakan 1 spasi, maka dalam kata pengantar ini kita menggunakan 2 spasi. Selanjutnya yaitu daftar isi. Di dalam daftar isi ini kita bisa melihat contoh yang sudah diterangkan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya yang pertama ada halaman judul, halaman persetujuan, nota dinas, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan yang di situ ada konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan selanjutnya di bab 2 ada kajian teori. Yang di sini ada keterangan, masukkan subbab yang Anda inginkan. Nah, tergantung keinginannya. Di bab ketiga ada metode penelitian, ada pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Nah, dan di bab keempat ada paparan data dan temuan penelitian. Di paparan data ini dan temuan penelitian ada yang namanya paparan data dan temuan penelitian di isinya. Selanjutnya di bab kelima ada pembahasan dan di bab keenam ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Nah, jangan lupa pada tahap terakhir juga disertakan daftar pustaka. Selanjutnya ada yang namanya daftar tabel. Cukup masukkan daftar tabel Anda di sini. Setelah itu juga ada yang namanya daftar lampiran. Masukkan daftar lampiran Anda di sini. Bab 1, pendahuluan, konteks penelitian. Bagian ini membuat gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti. Pentingnya masalah ini diteliti dan dipecahkan, serta keunikan lokasi penelitian, sehingga masalah tersebut dipandang menarik oleh peneliti. Juga dipaparkan untuk maksud apa penelitian ini dilakukan dan apa atau siapa yang mengarahkan penelitian ini. Fokus penelitian. Di B, fokus penelitian itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian dan alasan diajukannya pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus didukung oleh alasan-alasan mengapa hal tersebut ditampilkan. Alasan-alasan ini harus dikemukakan secara jelas. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di C merupakan suatu yang mengungkap sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada fokus penelitian. Perbedaan terletak pada cara merumuskannya. Fokus penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya. Sedangkan untuk rumusan masalah menggunakan tujuan penelitian yang menggunakan kalimat pertanyaan. Di D, tentang kegunaan penelitian. Pada bagian ini silahkan ketik kegunaan atau pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau kegunaan yang bersifat praktis. Nah, di bab 2, landasan teori. Nah, A, judul subbab landasan teori. Nah, silahkan masukkan pembahasan landasan teori Anda di sini. Bab 3, metode penelitian. Nah,
A. Pendekatan dan jenis penelitian. Pada bagian ini, jelaskan tentang pendekatan yang Anda gunakan. Itu menggunakan pendekatan apa? Nah, jangan lupa sertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan tersebut Anda gunakan. Setelah itu, kemukakan jenis penelitian yang Anda gunakan. Apakah etnografi, studi kasus, studi situs, grounded teori, interaksi, ekologis, dan lain sebagainya. B. Kehadiran peneliti. Pada bagian ini, dijelaskan pula bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti ini harus dituliskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan bahwa peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh. Nah, di samping itu, Anda juga harus menjelaskan apakah kehadiran Anda sebagai peneliti diketahui statusnya oleh subjek atau informan. C. Lokasi penelitian. Uraikan lokasi penelitian Anda di sini, sertakan alasan Anda kenapa memilih lokasi penelitian tersebut dan bagaimana Anda sebagai peneliti memasuki lokasi tersebut. Dan D. Sumber data. Masukkan sumber data penelitian Anda di sini. E. Pengumpulan data. Pada bagian ini, uraikan teknis pengumpulan data yang Anda gunakan, misalnya observasi, partisipan, wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya. Selain itu, kemukakan juga data yang akan Anda peroleh dengan teknis yang Anda gunakan tersebut dan waktu yang Anda perlukan untuk mengumpulkan data. F. Analisis data. Analisis data ini merupakan pengorganisasian sintetis data, pencarian pola, pengungkapan hal penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Nah, selanjutnya yaitu D. Pengecekan keabsahan data. Pada bagian ini, masukkan usaha-usaha yang Anda lakukan untuk memperoleh keabsahan temuan Anda. Penelitian kredibilitas dapat dilakukan dengan teknis-teknis perpanjangan, kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang mendalam, triangulasi, pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, Anda perlu melakukan pengecekan dapat atau tidaknya transfer ke latar lain, ketergantungan pada konteksnya, dan dapat atau tidaknya dikonfirmasikan kepada sumbernya. Tahap-tahap adanya penelitian di poin H. Pada bagian ini, uraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian, pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan laporan. Di bab 4, ada hasil penelitian. Nah, itu ada poin A dan poin B. Dalam poin A sudah dijelaskan bahwasannya paparan data memuat uraian tentang data yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah Anda tetapkan dalam fokus penelitian. Paparan data tersebut dapat Anda peroleh dari pengamatan atau apa yang terjadi dan hasil wawancara atau apa yang dikatakan, serta deskripsi informasi lainnya, misalnya yang berasal dari dokumen, foto, rekaman video, dan hasil pengukuran. Pada poin B ada temuan penelitian. Nah, di sini Anda dapat memasukkan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari penelitian data. Selain itu, bagian ini juga dapat berupa penyajian kategori, sistem klarifikasi, dan tipologi. Nah, kita lanjut pada bab kelima. Nah, dalam bab kelima ini ada pembahasan. Silakan input bagian pembahasan skripsi Anda yang memuat gagasan peneliti, keterkaitan antar pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi. Posisi temuan atau teori tersebut
terhadap teori-teori dan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan atau teori yang diungkap dari lapangan. Bab 6, yaitu penutup yang berisi A dan B. A. Masukkan kesimpulan dari skripsi yang Anda susun di sini dengan ketentuan harus terkait langsung dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian. B. Saran, masukkan saran Anda yang hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Masukkan sumber-sumber referensi yang Anda gunakan di dalam daftar pustaka tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.